Tapi di sini bukan berarti yang ganggu-ganggu ini tuh berhenti. Singkat cerita, masuklah di tahun ketiga. Mereka tinggal di rumah itu. Nah di sini, Mang Jaman mulailah dapat dia mimpi-mimpi aneh. Dia itu sering banget, hampir tiap malam, mimpiin satu sosok laki-laki, kakek-kakek. Cuma ini kakek-kakek, bukan kayak kakek Sugiono, bentuknya nggak wajar, serem. Badannya tinggi, kurus, terus dagunya itu agak lancip, lehernya agak buntal gitu kayak orang sakit gondok. Tapi yang bikin Mang Jaman takut itu sebenarnya bukan semata-mata penampilannya aja orang, tapi apa yang dia bilang di mimpi. Intinya ini kakek-kakek di dalam mimpi itu selalu nyuruh Mang Jaman sama istrinya buat cabut dari rumah itu. Dan ada satu kalimat yang terus-terusan diulang sama si kakek ini di dalam mimpinya Mang Jaman. Saya akan di sini selamanya. Ini bukan tempat kamu. Tahu tuh maksudnya. Nah, suatu malam Mang Jaman lagi nonton TV, terus disamperin lagi sama Bu Imas. Di sini Bu Imas ngajak suaminya itu buat cabut dari rumah itu. Alasannya Bu Imas juga katanya mimpi yang sama. Akhirnya mereka bolehlah soal itu. Jaman bilang kayak Bapak juga begitu Bu. Itu mungkin nama kita terus diganggu kalau masih bertahan di sini. Dia malah bilang ke Imas kalau kita nggak pindah, Imas bakal sakit keras. Mang Jaman nggak bisa nyepelin kata-kata begini. Ini bukan soal percaya atau takut sama yang kayak begituan, tapi mereka berdua udah ngebuktiin gimana rusuhnya jin, setan, iblis, demit, entahlah apa itu yang memang ngegangguin keluarga ini sampai 3 tahun. Nah itu Mang Jaman pakai banyak pikir langsung bilang kalau dia bakal cari tempat hidup. Ibaratnya ya mending ngontrak lagi atau numpang mertua lah gitu, yang penting hidup tenang. Kalian setuju lah, bisa tinggal mertua sih. Anyway, abis ngobrolin itu, Bu Imas pergi nih ke kamar mandi yang nggak jauh dari ruang TV. Nah, di sini mulai kami. Kan gini warga Bang. Bu Imas pergi ke kamar mandi, Mang Jaman nonton TV. Gak lama setelah Bu Imas pergi ke kamar mandi, Mang Jaman ngedengar suara dari belakang. Yang bikin kaget, ini suara istrinya. Bilang, kok masih nonton aja, Udah makan belum? Kesentak lah Mang Jaman itu. Lah bukannya tadi ke kamar mandi. Di sini Mang Jaman cuma bisa diem, mikir dia, ini istri gue yang mana yang benar? Apakah istri gue membelah diri apa gimana nih? Di situ yang satu lagi itu warga malam yang ngomong ke belakang, Mang Jaman nengok kan, dia ngelihat itu istrinya lagi berdiri di pintu kamar sambil ngeliatin suaminya. Akhirnya coba diajak ngobrol nih sama Mang Jaman. Makan dulu Gi. Kamu teh bukannya di kamar mandi? Kenapa? Nah mereka berdua ini kayak sama-sama bingung, sama-sama takut. Buka sama-sama pucat. Bu Imas bingung karena ngeliat suaminya tiba-tiba gelagapan. Mang Jaman lebih bingung lagi. Apalagi dia ngedengar di kamar mandi itu ada suara air. Akhirnya Bu Imas yang dari kamar itu ngedeketin suaminya, samperin. Mang Jaman percaya kalau ini mungkin istrinya yang bener nih, yang kamar mandi tadi itu palsu. Hotel apa? Ini yang bikin. Hotel. Setelah Mang Jaman sama istrinya lagi ada di ruang TV gitu kan, Mang Jaman ngedengar di kamar mandi itu ada yang ngomong kayak begini. Live bareng tante ntar ya. I'd like to say goodbye to my son one last time. Dad, help me. Model cintaan. He's down, let it go. I can't stop it. You're perfect. Jangan jorok ya. Evil dead bird and pincers. Oh ya, aku belum keramas tau. Imas abis ini ke rumah Erna ya. Ada tahlilan bapaknya. Unsur nama IG nggak ada. Tambah pucet lagi. Mang Jaman cuma diem aja. Tengkuk udah berdiri semua nih Bu. Nah Bu Imas yang lagi ada di ruang TV juga nih bilang begini ke Mang Jaman.
Siapa itu A? Nggak tahu. A tadi ngobrol sebentar, terus dia ke kamar mandi. Jadi Mang Jaman di sini udah bener-bener bingung warga malam nentuin mana yang Imas real version atau yang awe nih, karena dua-duanya udah nggak bisa dibedain. Sampai akhirnya dia mendengar suara lain lagi. Kali ini bukan suara orang, tapi suara pintu depan kebuka. Keren. Mang Jaman langsung nengok ke depan. Dia lihat itu pintu kebuka. Abis itu dia lihat perempuan masuk. Mang Jaman yakin betul warga yang masuk ini istrinya Bu Imas. Baru aja masuk dalam rumah lewat pintu depan, masih pakai kerudung, masih pakai baju kerja. Wah, Mang Jaman langsung berdiri ya kan. Nah, Bu Imas yang versi ini, yang versi baru datang ini tiba-tiba nanya, kenapa tegang banget? Gimana mau jawabnya warga malam ya? Lu di kroyok sama dua clone, dua doppelganger gitu kan, ya nengok ke samping. Nah, Imas yang di ruang TV udah nggak ada. Akhirnya disamperin lah kamar mandi. Pas dicek pintunya nggak dikunci, dibuka lah, kagak ada siapa-siapa warga malam. Akhirnya Mang Jaman yakin kalau istrinya dia baru masuk barusan itu emang bener istrinya, udah bukan Nungguin petuaran. Sedangkan yang dua sebelumnya itu cuma Imas Ipsum. Penulis tahun 2000. Walaupun begitu, Mang Jaman ini masih tegar. Tanyalah ke istrinya kan, kamu dari mana Bu? Istrinya jawab begini, dari rumah Erna. Enaknya aku kemana? Ke Bandung. Setuju ke Bandung, Semarang, Jogja. Jogja bos. Aku. Setujunya aku kemana? Bandung, Semarang, sama Surabaya kalau nggak Bali. Akhirnya mereka berdua mutusin fix kita harus pindah. Bandung. Pindah rumah itu nggak segampang. Setuju kemana? Kita party bareng. Dan banyak yang harus Surabaya. Mau nggak mau? Surabaya, Bali. Ambil jalan yang paling realistis. Aku baru balik dari Bali, tapi baju aku ketinggalan di sana. Coba nawarin itu rumah. Surabaya aja, Bali. Setujunya mana yang paling banyak? Bali. Cuma pertanyaan sekarang gini warga malam ya, kapan secara jual rumah nggak segampang itu? Ya udah, nanti balik. Keputusan buat bertahan di rumah itu ternyata bukan tanpa resiko. Semakin hari Kita party, terus diganggu. Dan itu benar-benar nggak enak. Puyeng, stres, dan akhirnya hubungan suami istri pun jadi kena pengaruh gitu sama kejadian-kejadian yang ada di rumah itu. Udah mah mereka makin sering tuh mimpi buruknya, mimpi didatengin sama kakek-kakek itu, dan sekarang nambah lagi mimpi perempuan yang mukanya Tanggung Kak, sama-sama Tegal. enak gitu. Aku mau Dan Tegal. Aku no Tegal. Nggak ada tempat dalam dukun mimpi Tegal. mereka itu selalu nyuruh mereka buat pergi, dan selalu sosok yang ada dalam mimpi mereka itu bilang kalau tanah itu tanah mereka, itu wilayah mereka. Ini Jakarta, ya kan aku lagi di Jakarta. cerita mereka bertahan di situ sampai nggak berasa udah 9 tahun warga. Dan selama 9 tahun Mang Jaman sama Bu Imas bertahan di rumah itu, akhirnya mereka ditongolin nih, wujud ngeremin secara langsung. Dan ini bukan lewat mimpi, walaupun cuma 2 kali. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, Mang Jaman sama Bu Imas itu melihat sosok kakek-kakek lagi bercokol di dapur, atau bercokol nggak lagi geratak aja di dapur. Terus yang kedua, Mang Jaman pernah nangkep satu pantulan berwujud perempuan di layar TV yang mati. Jadi matiin TV, muncul itu cewek. Gue ingetin sekali lagi warga malam ya, kita lagi cerita soal hotel yang awalnya kan. Rumah ini letaknya persis di sebelah hotel, dan ini nanti ada hubungannya sama Hotel Anggrek. Dan kemunculan 2 sosok tadi, kakek sama perempuan itu, ternyata jadi warning atau peringatan buat sesuatu yang jauh lebih serius nih, yang bakal kejadian. Nah, suatu pagi, nggak lama ya setelah penampakan itu, Mang Jaman ngelihat bininya lagi duduk, diam aja tuh di atas kasur, matanya kosong, terus senyum. Semalam habis party, aku nggak party. Masih di Zodiak mana? Bandung enggak. Nah, pakai nunggu. Aku nggak di Bandung. Aku ke Bandung ya. Ke Pascal. Itunya di Bandung. Apa namanya? Separtanya udah dibuka belum? Kalau udah buka aku kesana. Dari awal dia pindah. Kalau udah buka ya? Kayak itu pun langsung saranin. Cek DM beb. Kalau DM-nya minta nomor rekening aku respon. Pindah rumah nggak segampang itu. Apalagi rumah yang udah terlanjur beli. Ya, alhasil mereka tetap mutusin. Kalian ikut ke
tinggal di situ walaupun yang mesti nahan batin. Sampai akhirnya ada satu hal yang beneran bikin Mang Jamal kesal. Kemudian dia akhirnya sama istrinya memutuskan buat pergi dari rumah itu. Gara-gara dia suatu hari menemukan ini yang bikin Bentar ya, aku lagi nyari tusukan cuk, tusukan gigi lip soalnya. pada akhirnya ditinggalin